Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua selaku umatnya. Sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Rian Cahrila Astari, NIM C19832070818, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sekarang saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi-materi yang dipelajari dari mata kuliah belajar pembelajaran TIK. Untuk materi yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran dan simulasi penerapannya. Apa kalian tahu yang dimaksud dengan metode simulasi? Metode simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang diberikan penyajian berupa pelajaran dengan menggunakan situasi maupun suatu proses yang nyata. Dalam metode jenis ini, siswa diminta untuk terlibat secara aktif dalam melakukan interaksi dengan situasi yang ada di sekitar lingkungannya. Siswa diminta untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh atau yang telah dipelajari sebelumnya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam metode simulasi pembelajaran ini, antara teori dengan kehidupan nyata dalam bentuk praktek sangat diperlukan oleh mereka. Sebenarnya, apa sih tujuan dari metode pembelajaran dan simulasi penerapan itu? Sehingga siswa diminta untuk menerapkan teori yang telah dipelajarinya. Metode pembelajaran dan simulasinya merupakan salah satu pembelajaran menggunakan situasi tiruan dan pembelajaran secara kelompok. Yang dimana pembelajaran, simulasi, dan penerapannya itu dilatih untuk dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa ataupun siswa, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial dan dapat merealisasikan kebutuhan mereka dalam belajar berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dalam menerapkan metode simulasi diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan yang secara luas dan mengatasi kesulitan belajar mereka untuk proses pembelajaran di sekolah-sekolah mereka. Adapun jenis-jenis metode simulasi. Yang pertama adalah sosiodrama. Metode pembelajaran ini yakni bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah kenakalan remaja, seperti narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama ini digunakan untuk memberikan pemahaman siswa dan penghayatan akan adanya masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemauan siswa untuk memecahkan sesuatu permasalahan tersebut. Untuk yang kedua adalah psikodrama. Metode ini pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri, menemukan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialami mereka. Yang ketiga, role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mereaksi peristiwa, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa yang akan datang. Topiknya yang dapat diangkat atau role playing misalnya memainkan peran sebagai pasien dalam praktek keperawatan, memainkan peran dalam simulasi manajemen bencana. Selain itu, role playing seringkali dimaksud dalam suatu bentuk kreativitas di mana mereka membayangkan dirinya seolah-olah
berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain. Yang keempat adalah metode peer teaching. Metode ini adalah latihan mengajar yang dilakukan oleh siswa kepada teman-temannya. Setelah itu, peer teaching merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan seseorang siswa kepada siswa lainnya, dan salah satu siswa itu lebih memahami materi-materi yang telah diberikan sebelumnya. Dan metode terakhir ialah metode simulasi game. Metode ini bermain peran para siswa berkompetisi untuk mencapai tujuan tertentu melalui permainan dengan mematuhi peraturan tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi mereka dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Simulasi dapat mengembangkan kreativitas mereka karena melalui simulasi diberikan kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. Simulasi dapat memupuk keberanian dan mempercaya diri mereka, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pengelolaan yang kurang baik sering disimulasikan dijadikan sebagai alat hiburan, sehingga tujuan pembelajaran jadi terbengkalai. Faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.